Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster diri saya serta menguraikan terciptanya manusia menurut Al-Quran dan sains, lalu menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia dan menjelaskan orientasi hidup saya ke depannya. Guna memenuhi tugas Al-Islam, dosen pengampu Bu Eka Rinarmaya, Eshum MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Nur Hafiza, mahasiswi semester 1 Prodi Teknik Industri di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya lahir di Karangantinggi, Desa Papan, 22 Maret 2005. Kelemahan yang saya miliki, saya pemalu kalau sama orang baru, dan saya kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Saya juga kurang mandiri dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir sulit mengungkapkan perasaan. Kelebihan diri yang saya miliki, saya mudah empati dan peduli terhadap orang lain. Saya dapat bekerja sama dalam tim dan saya mampu mengelola waktu dengan efektif. Di sini saya juga akan menguraikan orientasi hidup dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Orientasi hidup jangka pendek menurut pandangan Al-Quran. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kedua, keseimbangan dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban ibadah. Quran Surat Toha ayat 14. Orientasi hidup jangka menengah. Yang pertama, berkarya untuk masa depan dan menghindari kehidupan yang lengah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, tawakal setelah berusaha. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, perencanaan dan kerja keras. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Orientasi hidup jangka panjang. Yang pertama, akhirat sebagai tujuan akhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga, ridho Allah sebagai puncak tujuan. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana terciptanya manusia menurut Al-Quran dan sains. Yang pertama, menurut Al-Quran. Penciptaan manusia dimulai dengan penciptaan Adam dari tanah liat kering oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebut dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Allah membentuk Adam menjadi bentuk yang sempurna dan meniupkan jiwa ke dalamnya. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan mereka memiliki keturunan yang menjadi awal mula manusia. Yang kedua, terciptanya manusia menurut sains. Proses biologis penciptaan manusia dimulai dengan pembentukan zigot, kemudian sperma bertemu dengan ovum di dalam saluran tuba falopi wanita. Zigot kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya membentuk embrio. Pada tahap ini, embrio berbentuk bola padat yang disebut morula. Kemudian berkembang menjadi blastula yang berbentuk bola berongga. Pada tahap embrio terdapat 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Proses gastrulasi kemudian terjadi, membentuk struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, embrio berkembang menjadi janin dengan organ-organ vital seperti jantung, otak, dan paru-paru mulai terbentuk. Janin juga berkembang menjadi anggota tubuh yang lengkap. Setelah sekitar 40 minggu, janin siap dilahirkan. Proses kelahiran melibatkan kontraksi rahim dan pembukaan serviks. Setelah kelahiran, bayi mengalami perkembangan fisik, mental, dan emosional yang cepat. Faktor genetik, lingkungan, dan hormon mempengaruhi proses biologis ini. Proses biologis penciptaan manusia sangat kompleks dan memerlukan kondisi yang tepat untuk berlangsung dengan baik. Keseimbangan antara faktor genetik dan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tujuan utama agar manusia mengabdi dan menyembahnya, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selain itu, manusia juga diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu penguasa yang menjaga dan mengelola alam semesta dengan bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.
Dalam konteks spiritual, Allah menciptakan manusia agar mereka mengenal dan memahami kebesarannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22 yang berbunyi, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Manusia juga diharapkan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah melalui iman dan ketakwaan. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Tujuan akhirnya adalah mencapai surga dan keselamatan, serta mendapatkan pahala dan ganjaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201-202.